Hana terdiam mendengar penuturan panjang lebar dari suaminya itu. Hana merasakan sesuatu menggenang di pelupuk matanya. Revan terdiam dan sedikit tersentak saat merasakan setetes air mengenai tangannya yang melingkar di perut Hana. Ia membuka kelopak matanya dan terkejut melihat Hana yang menangis tanpa suara. "Sayang, maaf. Apa aku mengatakan hal yang aneh? Maaf," ucap Revan yang merasa bersalah, lalu membalikkan tubuh Hana hingga berhadapan dengannya. "Maaf sayang, ucap Revan terhenti kala Hana memeluknya erat, sangat erat, seolah tidak ingin melepaskan pelukannya. Revan membalas pelukan Hana dan memejamkan matanya, berusaha untuk mengingat momen itu dan perasaan yang ia rasakan saat ini. Seseorang tersenyum kecil di luar pintu kamar Hana. Ia sangat senang mendengar ucapan menantunya. Ia berharap agar semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Ia berbalik untuk menjauh dari sana, membiarkan Hana dan Revan menyalurkan kebahagiaan mereka yang saat ini mereka rasakan. Rendra tengah duduk di ruang tamu. Ia mengernyit saat melihat istrinya yang turun dari tangga tanpa anak dan menantunya. "Hana dan Revan mana?" tanya Rendra penasaran. "Tunggu, sebentar lagi," ucap Cantika dengan tersenyum pada suaminya. "Baiklah," ucap Rendra lalu kembali fokus pada laptop di pangkuannya. 10 menit kemudian, Hana dan Revan menuruni anak tangga. Setelah tadi Hana menangis tanpa henti di pelukan suaminya, membuat Revan harus mandi lagi karena merasa lengket di dada bidangnya. "Ayo makan," ajak Cantika menyadarkan Rendra dari kesibukannya. Hana dan Revan mengangguk lalu berjalan ke meja makan, meninggalkan Rendra yang sedikit terkejut dan segera menutup laptopnya. Mereka makan dalam keadaan hening, tanpa ada yang berbicara, dan hal itu berlangsung hingga mereka selesai makan. Hana dan Revan pamit untuk segera ke kamar mereka. Cantika dan Rendra hanya mengangguk mengerti melihat sepasang suami istri itu. 3 minggu kemudian, sudah 3 minggu berlalu sejak ungkapan Revan pada Hana malam itu, dan juga sudah 3 minggu Gilang tidak mengganggu Hana dan Revan, karena pria itu sudah kembali ke Singapura melanjutkan kuliahnya, dengan berjuta rencana yang berada di kepalanya untuk menemukan Kinara. Saat ini, Hana, Dea dan Bella berada di kantin kampus. Kedua wanita itu menatap aneh pada Hana yang makan bakso tanpa henti, padahal sudah lebih dari 3 mangkuk masuk ke perutnya. "Kalian tidak makan?" tanya Hana dengan mulut yang mengunyah bakso di mulutnya. Kedua wanita itu menggelengkan kepala mereka. Nafsu makan mereka hilang seketika saat melihat Hana yang juga sudah mengambil dan memakan bakso pesanan mereka berdua. "Nih anak masih waras kan?" bisik Bella di telinga Dea. "Makan kayak gitu, kalau ikut lomba pasti menang," lanjut Bella dengan menatap Hana yang sudah hampir menghamburkan mangkuk ke-6. "Masih waras deh. Kalau nggak waras sudah pasti akan mengatakan hal aneh seperti kamu," ucap Dea membandingkan Hana dan Bella. Bella terdiam mendengar hal itu. Lalu mereka terdiam saat melihat Hana yang beranjak dari duduknya dan dengan cepat berlari keluar dari kantin. Dea dan Bella dengan cepat mengejar sahabat mereka itu, yang ternyata berlari menuju toilet. Dea dan Bella menghentikan langkah mereka saat tiba di depan toilet, dan mendengar suara Hana yang muntah tanpa henti. Dea masuk, diikuti oleh Bella, lalu dengan cepat berdiri di samping Hana dan memijit pelan tengkuk sahabat mereka itu. "Bel, cepat beli air mineral," titah Dea, dan dengan cepat Bella berlari keluar dari toilet untuk ke kantin membeli air mineral untuk Hana. Dea terus memijit tengkuk Hana pelan, dengan menatap khawatir pada sahabatnya itu. Dia merogoh ponselnya di saku celana, lalu berniat menghubungi seseorang. Aku kan gak punya nomornya Om Revan," gumam Dea dan seketika menelpon nomor yang ada di ponselnya.
Firza tengah menatap seorang pria yang tengah melakukan presentasi di ruang rapat di hadapan beberapa petinggi perusahaannya. Tiba-tiba ponselnya berdering, dan semua orang menoleh pada benda pipi itu yang tak henti-hentinya berdering. Dengan malas, Firza meraih benda pipi itu dan mengernyit saat melihat siapa yang menelponnya. "Halo Dea, ada apa?" tanya Firza saat mengangkat telepon dari keponakannya. "Om, cepetan kesini. Hana muntah-muntah nih, gak mau berhenti lagi. Wajah Hana udah pucat pasi. Cepetan datang Om," ucap Dea dengan khawatir di seberang telepon. Firza mengernyit mendengar ucapan keponakannya. Dia bukan suaminya, lalu kenapa dia yang ditelepon? Mungkin begitu pikir Firza. "Kenapa menelponku? Kau kan bisa menelpon suaminya," ucap malas Firza yang malas untuk beranjak dari duduknya. Terlebih rapatnya belum selesai. "Dia nggak punya nomornya Om Revan, jadi Om cepetan kesini. Kalau nggak, dia laporin ke Mama. Kalau Om itu suka pergi ke klub malam," ancam Dea yang seketika membuat Firza berdiri dari duduknya. "Simon, kamu yang urus, aku ada hal yang penting," ucap Firza pada sekretarisnya, lalu segera berlari keluar dari ruang rapat itu. Hana segera menyambar botol air mineral yang dibelikan Bella dan meneguknya hingga setengah. Bella dan Dea saling menatap satu sama lain, lalu segera membantu Hana berjalan keluar dari toilet dan mendudukannya di kursi yang berada tidak jauh dari toilet. 10 menit kemudian, Dea duduk di samping Hana dan menatap sedih sahabatnya itu, yang wajahnya terlihat pucat pasi. Sedang Bella tak henti-hentinya mundar-mandir di hadapan Dea dan Hana dengan menggigit kukunya. "Om, kamu mana sih, Dea? Lama banget, kayak siput," ucap kesal Bella yang ditujukan untuk Firza. "Siapa yang kayak siput?" ucap kesal seseorang yang kini berada di belakang Bella, membuat gadis itu terkejut dan refleks menjauh. "Cepetan Om, bawa Hana ke rumah sakit. Lihat nih, dia udah pucat gini," ucap Dea khawatir lalu segera bangkit dari duduknya dan menarik tangan Firza untuk segera menggendong Hana dan membawanya ke rumah sakit. "Tunggu sebentar Dea," ucap Firza dengan nafas yang tidak beraturan. Ia merasa lelah karena berlari tanpa henti untuk mencari keberadaan 3 gadis itu. Dan belum duduk saja, sudah disuruh untuk segera menggendong Hana. Oh, yang benar saja. Dia juga manusia. Apa keponakannya itu tidak tahu jika berlari-lari itu sangat menguras tenaga? "Ih, cepetan Om, daripada dia laporin ke Mama kalau Om itu suka ke klub," ancam dia dan dengan cepat, Firza menggendong Hana ala bridal style. 20 menit kemudian, Firza mendudukkan dirinya di kursi tunggu di luar ruangan tempat Hana diperiksa. Nafasnya benar-benar tidak beraturan karena lelah. Firza sudah menelpon Revan tadi saat ia selesai meletakkan Hana di atas berangkar tadi. "Nih Om," ucap Bella dengan menyodorkan minuman dingin pada Firza. Firza mengernyit melihat hal itu, lalu perlahan mengambil botol itu dari tangan Bella. "Kamu gak kasih racun kan di minuman ini?" tanya Firza penuh selidik, lalu meminum minuman di botol itu. Dan perkataan yang keluar dari mulut Bella membuat ia menyemburkan minuman itu dari mulutnya. "Sudah saya kasih racun serangga 2 botol," ucap Bella diiringi dengan semburan air dari mulut Firza.